Salam Geofisikawan Indonesia, salam Geofisikawan Tanjung Pura. Selamat datang di podcast HMG. Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga teman-teman semua sehat dan tetap semangat ya untuk menjalankan aktivitasnya dimanapun kalian berada. Oke teman-teman, Umi Aisyah di sini akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan dan tentunya akan mengulik informasi-informasi menarik bersama narasumber-narasumber yang kece abis tentunya. Oke teman-teman, di episode podcast HMG kali ini kita bakalan bahas sesuatu yang mungkin cukup penting gitu ya buat didengerin kita semua. Karena khususnya teman-teman mahasiswa, anak-anak remaja yang saat ini tuh sering banget terdengar di telinga kita tuh dengan sebutan Gen Z atau generasi Z. Ya, seperti yang kita tahu bahwasanya generasi Z itu merupakan generasi yang lahir di antara tahun 1997 sampai tahun 2012, dilansir dari laman kumparan.com. Nah, kenapa saya katakan penting? Karena mungkin dari podcast ini bakalan menjadi sesuatu yang bisa teman-teman pertimbangkan gitu. Entah urgensinya, entah benefit yang bakalan kalian dapat, dan lain-lain. Nah, daripada penasaran, langsung saja aku kasih tahu pembahasan kita pada podcast HMG kali ini adalah tentang pandangan Gen Z terhadap organisasi. Nah teman-teman, tadi aku udah sebutin kita bakalan bareng narasumber-narasumber yang kece abis. Terus aku udah sebutin Gen Z, terus aku udah sebutin organisasi. Nah, jadi di podcast HMG kali ini kita sudah menghadirkan dua orang narasumber yang juga merupakan Gen Z yang berkecimpung aktif di organisasi. Siapakah mereka? Yang pertama ada Bang Oktav Novandri Media Romadoni atau akrab disapa Bang Oktav. Halo Bang Oktav, gimana kabarnya hari ini? Halo Mi, alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah baik. Nah, jadi teman-teman, Bang Oktav ini merupakan Ketua Umum dari Himpunan Mahasiswa Geofisika periode 2023-2024. Nah, untuk narasumber kita yang kedua, kita kedatangan Bang Rifki Rionda Arsyandi atau biasa dipanggil dengan Bang Rifki. Halo Bang Rifki, gimana kabarnya hari ini? Halo Mi, bagaimana kabarnya dengan Umi? Alhamdulillah sehat. Abang sehat? Sehat. Oke, jadi teman-teman, Bang Rifki ini juga merupakan Ketua Umum dari Forum Kerohanian Mahasiswa Islam Fikri di lingkup Fakultas MIPA Universitas Tanjung Pura. Benar ya Bang Rifki ya? Iya betul. Oke teman-teman. Bang Oktav dan Bang Rifki yang juga mahasiswa aktif di Universitas Tanjung Pura, juga aktif mengikuti berbagai organisasi. Dari Bang Oktav sendiri, selain Himpunan Mahasiswa Geofisika, Bang Oktav apakah ada mengikuti organisasi lain gitu di luar kampus misalnya? Kalau untuk saat ini saya juga mengemban amanah sebagai badan pengawas di Himpunan Mahasiswa Geofisika Indonesia wilayah 6 Kalimantan. Oh, jadi di Himpunan Mahasiswa Geofisika yang secara secara lingkupnya tuh regional gitu ya? Iya betul. Oh, berarti kalau untuk wilayah 6 ini di mana, Bang? Untuk wilayah 6 sendiri yaitu mencangkup seluruh wilayah yang ada di Kalimantan. Untuk saat ini baru ada 3 anggota sih. Siapa aja tuh, Bang, kalau boleh tahu? Yang pertama dari universitas kita tercinta yaitu Universitas Tanjung Pura, yang kedua dari Institut Teknologi Kalimantan, dan yang ketiga dari Universitas Mula Warnan. Oh, oke, keren-keren. Kalau Bang Rifki sendiri, selain di FKMI Fikri, apakah juga mengikuti organisasi lain? Alhamdulillah ada Umi. Nah, salah satu organisasi yang masih saya ikuti aktif hingga saat ini itu ada Borneo Mengabdi. Nah, di Borneo Mengabdi ini salah satu organisasi kerelawanan seperti itu. Organisasi Borneo Mengabdi. Berarti satu Kalimantan nih, satu Borneo? Iya, satu Kalimantan. Itu organisasi yang seperti apa tuh, Bang? Nah, jadi organisasi ini sama seperti organisasi NGO lainnya, organisasi non-profit yang bertindak di kerelawanan. Salah satu kegiatan terbesarnya itu ada pengabdian nasional. Nah, ini pengabdian nasional ini merekrut seluruh pemuda-pemudi di seluruh Indonesia. Oke, jadi ini seperti volunteer gitu ya? Betul. Jadi kita bisa dapat teman dari seluruh Indonesia gitu. Benar. Oke, keren sekali ya teman-teman. Dari Bang Oktav dan Bang Rifki sendiri, saya mau nanya nih, apa sih
yang menjadi alasan utama Bang Oktav dan Bang Rifki ini untuk memilih terjun di dunia organisasi? Ya, seperti kita tahu ya bahwasanya Bang Oktav dan Bang Rifki ini merupakan mahasiswa aktif gitu, lagi sibuk-sibuknya kuliah tapi juga terjun di organisasi. Apa sih yang menjadi alasan penting itu? Kenapa abang berdua ini pengen banget join di organisasi gitu? Mungkin boleh dijawab dari Bang Rifki. Oke, baik, dari saya terlebih dahulu. Nah, saya dulu tuh waktu SMA itu juga aktif di organisasi sebelumnya. Nah, saya awalnya itu iri sama teman-teman yang aktif di organisasi intrasekolah seperti itu. Dan mereka itu selain aktif juga nilai-nilainya nih bagus. Saya iri. Bagaimana kalau saya juga ikut andil di organisasi, nilai saya juga bagus. Nah, itu saya ingin membuktikan ke kawan-kawan bahwasannya ikut organisasi dan nilai bagus juga itu merupakan salah satu hal yang unik yang jarang dilakukan orang lain. Seperti itu sih yang alasan utama saya. Karena memang kebanyakan Gen Z sekarang itu lebih sibuk dengan gadgetnya gitu ya Bang ya. Oh, jadi ini salah satu pembuktian diri gitu ya Bang ya. Iya. Biar balance aja gitu antara organisasi dengan kuliahnya. Iya, Oke, keren sekali, menarik sekali jawabannya. Kalau dari Bang Oktav sendiri, apa sih yang menjadi alasan penting Abang untuk terjun ke organisasi? Kalau saya pribadi, sejujurnya kalau dari saya dulu itu bisa dibilang orang yang anti organisasi. Bahkan kalau misalkan ada teman saya yang mengajak saya untuk join organisasi, saya akan langsung lari. Cuman dulu dapat saran dari teman saya, kalau misalkan sudah masuk dunia perkuliahan, untuk lebih meningkatkan jiwa sosialnya. Dan saya mencoba memberanikan diri untuk terjun di organisasi yang saat itu saya tertarik untuk bergabung dengan HMG atau Himpunan Mahasiswa Geofisika. Nah, setelah join saya merasakan banyak manfaatnya. Saya tidak cuma belajar bagaimana cara meningkatkan ataupun mempertajam jiwa sosial serta cara berkomunikasi dengan orang lain, belajar beretika. Namun saya juga mendapatkan banyak pengetahuan yang tidak saya dapatkan di bangku perkuliahan di dalam kelas. Dan itu semua saya dapatkan di organisasi. Jadi setelah dari titik peralihan tersebut, saya menjadi tertarik untuk lebih memperluas lagi organisasi yang saya minati. Oke, awalnya cuma coba-coba gitu ya. Awalnya menghindar, takut buat masuk organisasi, tapi sekarang malah candu gitu ya, Bang ya. Oke. Nah, dari sekian banyak alasan-alasan, dari sekian banyak faktor-faktor abang berdua masuk ke organisasi, ada nggak sih dari organisasi itu membawa manfaat untuk perkembangan karir dari abang Oktav dan Bang Rifki? Boleh dijawab dari Bang Oktav. Kalau menurut saya pribadi, pastinya akan sangat berdampak pada jenjang karir yang akan saya kembangkan ke depannya. Karena seperti yang kita tahu, bahwasanya di dunia pekerjaan itu pasti membutuhkan sikap sosial serta komunikasi yang mumpuni. Kalau kita hanya memanfaatkan ilmu yang kita dapatkan di bangku perkuliahan, itu menurut saya juga kurang mumpuni untuk menjadi nilai plus bagi diri kita ataupun orang yang ingin terjun ke dunia pekerjaan. Sehingga mungkin jalan satu-satunya ataupun salah satu yang dapat kita pilih sebagai Gen Z adalah dengan terjun di organisasi. Oke, jadi menurut abang ini sangat bermanfaat buat jenjang karir abang ya. Oke, kalau Bang Rifki gimana nih pandangannya? Oke, kalau dari saya, karena di organisasi itu terbiasa dengan yang namanya kerjasama, work team, hard work, kemudian ada tekanan atau deadline biasanya yang diberikan oleh ketua ataupun dari masing-masing core. Nah, jadi hal itu yang harus kita biasakan sedari kita mengampuh di perkuliahan ataupun di organisasi, agar nanti setelah pasca kampus ataupun berkehidupan di masyarakat, kemudian masuk di dunia kerja ataupun karir, itu sudah mulai terbiasa dengan yang namanya kerjasama, terbiasa dengan yang namanya deadline,
dan tekanan lah dari atasan seperti itu. Oke, jadi lebih ke pembiasaan gitu ya untuk manfaat karir, jenjang karir Bang Rifki Iya, ya. betul sekali. Oke, biar lebih terbiasa nih nanti kerja udah biasa kemarin di organisasi ditekan gitu Iya. ya. Oke. Dari Bang Oktav dan Bang Rifki, ini kan merupakan anggota dari organisasi yang berbeda, bahkan sekarang menjabat sebagai ketum ya, Bang ya. Betul. Menurut Abang, organisasi yang saat ini Abang jalani itu kira-kira udah memenuhi harapan Abang nggak sih, memenuhi ekspektasi Abang nggak sih untuk sebagai wadah, sebagai fasilitas untuk perkembangan diri Abang itu? Menurut Bang Rifki boleh? Oke, baik. Kalau organisasi saya itu organisasi keagamaan yang pertama, yang kedua itu kerelawanan, ke sosial. Dan menurut saya kedua organisasi itu mempunyai korelasi yang cukup kuat. Sebagaimana di salah satu hadis yang di agama saya bahwasanya khairun-nas anfa'uhum linnas. Nah, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, di dua organisasi saya ini, saya mempelajari banyak hal yang luar biasa, banyak hal yang cukup membuat upgrade diri saya pribadi. Karena di organisasi ini, seperti yang saya katakan sebelumnya, kita belajar kerjasama, belajar tentang deadline dan sebagainya, itu udah cukup buat saya pribadi. Nah, yang lebih penting itu bagaimana organisasi ini berdampak bagi banyak orang. Seperti itu tujuan besarnya. Seperti itu. Oke. Kalau dari Bang Oktav sendiri, organisasi yang dijalani saat ini apakah sudah cukup mewadahi Bang Oktav pribadi lah dulu? Apakah Bang Oktav sudah merasa kayaknya ini nih organisasi ini nih udah cukup mewadahi diri Bang Oktav sendiri deh untuk berkembang? Kalau menurut saya sudah cukup sih, bahkan lebih dari yang saya bayangkan pada awalnya. Di organisasi yang saat ini saya geluti di HMG maupun di HMGI, saya mendapatkan banyak manfaat, baik itu dalam segi pengetahuan secara praktik ataupun melalui teori. Keduanya saya dapatkan di organisasi tersebut, yang dimana berbeda dengan yang saya dapatkan di dunia perkuliahan di dalam kelas, dimana akan lebih banyak teori. Namun di organisasi saya lebih banyak mengimplementasikan apa yang saya dapatkan di dalam kelas. Oh, jadi lebih ke prakteknya gitu ya, betul. Bang. Oke, jadi ini menurut Abang sudah cukup memadahi lah Abang buat mengembangkan soft skill, hard skill Abang gitu ya. Iya, betul. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Banyaknya. Jadi itu bakalan ada beberapa pertanyaan nih, abang-abang. Nah, Bang, sering banget nih terdengar di telinga saya bahwasanya Gen Z yang memutuskan untuk berkontribusi ngambil bagian dari suatu organisasi itu karena alasan relasi. Ingin menambah relasi lah, biar ada relasi di sana, di sini, biar ada teman di sana, di sini gitu. Nah, menurut pandangan abang sebagai Gen Z gitu ya, menurut abang tuh Gen Z yang mengambil keputusan untuk bergabung organisasi karena relasi itu seperti apa? Bagaimana gitu? Boleh dari Bang Oktav? Kalau menurut saya sebenarnya tidak ada masalah mengenai alasan Gen Z untuk masuk ke organisasi dengan alasan relasi. Namun akan sangat disayangkan bahwasannya kalau kita memiliki relasi yang sangat luas, namun kita tidak ada memiliki skill khusus yang mencolok pada diri kita yang bisa kita tawarkan untuk membantu orang lain. Kan dengan adanya relasi ini kan biasanya kita akan mudah membantu orang lain, ataupun kita akan mudah mendapatkan informasi ataupun hal-hal yang ingin kita dapatkan. Namun apabila kemampuan kita kurang, maka relasi yang luas tersebut seperti sia-sia. Jadi menurut saya harus diimbangi sih dari relasi ataupun skill dan hard skill maupun soft skill yang dimiliki oleh Gen Z tersebut. Jadi kayaknya alasan utama buat gabung organisasi hanya sekedar menambah relasi itu rasanya kurang cocok gitu ya Bang ya. Iya, betul. Karena memang harus dibarengi dengan skill-skill lain gitu ya yang harus dikembangkan. Nah, kalau dari Bang Rifki nih gimana pandangan Abang? Oke, kalau dari pandangan saya sendiri tentang relasi ini tidak bisa dipungkiri, ini salah satu incaran juga buat para Gen Z.
Tapi yang saya alami, yang saya dapat, bahwasannya relasi itu juga penting. Selain selain jadi kita memiliki hubungan dengan orang lain, yang saya dapati bahwa kita belajar, kita berpendidikan itu tidak hanya di bangku perkuliahan ataupun lembaga pendidikan, tapi juga bisa kita dapatkan dari hasil diskusi kita dengan orang lain, hasil diskusi kita dengan masyarakat, dengan kawan kuliah dari luar, ataupun dari para petinggi-petinggi, misalnya di kampus, misalnya di sekolah, seperti itu. Jadi ilmu itu sangat luas, sangat banyak, tidak hanya di lembaga pendidikan. Maka dari itu, betul kata Bang Oktaf tadi, bahwasannya bahwasannya organisasi itu tidak melulu tentang relasi, tapi banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan, baik itu hard skill maupun soft skill, seperti itu. Oke, luar biasa sekali ya jawabannya. Next nih Bang, seperti yang kita tahu ya, bahwasanya organisasi ini tidak melulu organisasi yang berada di lembaga pendidikan seperti organisasi mahasiswa, UKM. Ternyata tuh banyak sekali gitu organisasi-organisasi yang di luar kampus gitu ya. Buat teman-teman yang nggak kuliah pun ada organisasinya gitu ya. Menurut Abang sebagai Gen Z, apa sih perbedaan organisasi yang ada di kampus maupun organisasi yang ada di luar kampus seperti organisasi pemerintahan gitu? Menurut Abang Rifki gimana nih? Oke, baik. Kalau pandangan saya pribadi, organisasi kampus itu untuk mewadahi minat bakat dan minatnya mahasiswa internal di kampus tersebut. Tapi kalau organisasi eksternal ataupun ke organisasi pemerintahan itu, dia mewadahi minat bakatnya orang yang ingin mengembangkan dirinya di bidangnya masing-masing. Misalnya yang saya alami itu, yang saya punya itu kerelawanan. Nah, jadi kalau orang yang punya minat dan bakat di kerelawanan itu bisa mengembangkan minat bakatnya di organisasi kerelawanan, ataupun misalnya organisasi yang memang berada di lingkup pergerakan ataupun lingkup politik seperti itu. Nah, itu mereka masuknya di organisasi seperti itu. Nah, jadi kembali lagi bahwasannya itu tuh kembali di masing-masing minat dan bakatnya orang yang akan masuk organisasi seperti apa. Nah, itu kembali ke diri orang tersebut pribadi, dia ingin mengembangkan minat bakatnya di mana, ingin menemukan potensi dirinya di mana, seperti itu. Oke, jadi itu kalau menurut Bang Rifki itu kembali ke pribadinya masing-masing ya, dia mau kemana gitu, terserah gitu ya. Oke, kalau dari Bang Oktaf gimana nih? Kan ada perbedaan-perbedaan tuh organisasi eksternal, internal gitu. Kalau menurut saya di organisasi intrakampus itu lebih mewadahi seperti mahasiswa yang ingin mengembangkan dirinya melalui organisasi-organisasi yang ada di lingkungan kampus tersebut. Jadi organisasi intrakampus ini hanya untuk diikuti oleh mahasiswa yang berkecimpung di suatu kampus ataupun universitas tersebut. Sedangkan untuk yang di luar kampus itu mungkin akan lebih kompleks ya daripada yang ada di kampus, karena di luar dunia kampus orang-orang akan memiliki minat bakat yang sangat banyak, yang akan sangat disayangkan apabila minat bakat tersebut tidak diwadahi, sehingga mungkin akan mendorong orang-orang untuk saling berkomunikasi untuk mendirikan suatu organisasi yang menaungi ataupun mewadahi minat bakat yang digeluti oleh masing-masing orang di luar sana. Oke, kalau Bang Rifki ini kan organisasinya ada yang eksternal dan juga ada yang internal gitu ya di dalam kampus. Kalau Bang Oktaf, kalau HMGI itu eksternal apa internal ya Bang ya? Kalau HMGI itu udah termasuk eksternal sih, karena sudah mencangkup wilayah di luar kampus, walaupun di situ membawa nama kampus, namun jangkauannya itu udah di luar kampus nih. Oke, kalau menurut Abang berdua, seorang mahasiswa yang Gen Z itu dalam memilih organisasi itu bagusnya masuk organisasi kampus atau enggak gitu, atau masuk organisasi eksternal gitu menurut Abang? Bang Rifki boleh? Oke, kalau menurut saya ini cukup menarik nih. Seperti jawaban saya sebelumnya, bahwa
sebelum sebelum kita masuk organisasi itu kita kenali dulu potensi kita seperti apa, minat dan bakat kita seperti apa, baru kita masuk ke organisasi yang kita minati seperti itu. Nah, penyakitnya orang yang suka organisasi ini ingin mencobanya semua, baik itu internal, eksternal, UKM ataupun himpunan yang ada di kampus, itu mereka pengen coba semua buat mengenali dan menggali potensi dirinya. Namun menurut saya ini salah seperti itu. Ini pendapat saya pribadi bahwasanya sebelum kita masuk ke organisasi itu kita harus mengenali dulu potensi kita itu berada di mana. Apakah berada di internal ataupun berada di eksternal. Apakah berada di bidang pendidikan, akademik ataupun berada di bidang komunikatif seperti itu. Nih. Oh, jadi sebelum memilih gitu ya Iya. organisasi internal kita harus kenal gitu diri kita potensinya di mana gitu ya. Nah, kalau dari Bang Oktav sendiri, buat teman-teman mahasiswa, buat anak-anak remaja sekarang, buat Gen Z nih, Abang selaku Gen Z itu lebih menyarankan mereka untuk masuk organisasi internal atau eksternal gitu menurut pandangan Abang? Kalau berbicara soal rekomendasi, mungkin seperti yang Bang Rifki tadi katakan, sebelum masuk dunia organisasi, kita harus tahu dulu potensi kita nih ingin di bidang apa atau di ranah apa. Karena banyak organisasi di luar sana yang sangat kompleks seperti itu. Walaupun masing-masing orang tuh pasti punya keinginannya masing-masing. Nah, betul kata yang Bang Rifki tadi juga katakan, orang yang suka dengan organisasi ini penyakitnya adalah ingin mencoba semua organisasi yang ada, baik itu secara internal maupun eksternal. Nah, itu menurut saya salah karena dengan kita join organisasi, berarti kita akan mendapatkan suatu amanah yang harus kita laksanakan di organisasi. Apabila kita melaksanakan suatu amanah tersebut tidak terpenuhi secara maksimal, maka organisasi tersebut bisa menurun nilainya di mata orang-orang. Dan mungkin penyakit dari orang yang ingin mencoba organisasi ini takut bahwasannya mungkin sebelum orang tersebut join di organisasi, orang tersebut sudah terlebih dahulu mendengar bahwasannya, oh organisasi ini nih jelek, oh organisasi ini nih radikal. Padahal menurut saya pribadi ini tidak ada organisasi yang salah. Yang membuat organisasi itu salah ataupun jelek di mata orang-orang itu adalah sistem yang dianut ataupun diterapkan oleh orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut. Apabila kita bisa merubah sistemnya, maka organisasi tersebut juga akan berubah kebiasaannya mungkin yang ada di dalam. Oke, the last question ya, abang-abang. Menurut abang sekalian yang Gen Z yang sudah berkecimpung di organisasi itu gimana sih? Organisasi Bang Oktav, organisasi yang sedang dijalankan Bang Rifki itu bisa menarik dan memotivasi Gen Z itu untuk tetap terlibat dan berkontribusi secara aktif gitu, secara signifikan gitu. Menurut abang tuh organisasi yang abang jalani sekarang tuh bisa nggak sih menarik dan memotivasi teman-teman yang belum join organisasi buat gabung gitu, supaya mereka tuh juga ikutan gabung, tapi nggak cuma ikutan gabung, mereka juga berkontribusi secara aktif gitu. Nah, mungkin boleh dari Bang Oktav. Kalau bicara soal bisa menarik perhatian, itu sebenarnya semua organisasi bisa. Hanya saja itu tergantung dari bagaimana masing-masing orang itu mengembangkan inovasi yang ada pada dirinya untuk mengembangkan organisasi tersebut. Kalau kita hanya memiliki ide namun tidak mengimplementasikan apa yang kita pikirkan tersebut, maka itu sama saja kayak kita tuh memendam suatu harta karun tersembunyi, tidak dimanfaatkan untuk saling berbagi kepada orang lain. Jadi orang lain tuh mungkin akan mengecap organisasi tersebut tuh suatu kegiatan yang membosankan kalau misalkan kegiatan-kegiatan yang ada tidak dilakukan perkembangan ataupun dilakukan inovasi ke depannya. Oke, kalau dari Bang Rifki nih gimana? Oke, pertanyaan Umi tentang bagaimana organisasi itu menarik bisa menarik gitu.
Nah, betul kata Oktav tadi bahwasannya sebelum di organisasi itu kita harus mengemasnya semenarik mungkin. Bagaimana nanti organisasi itu membranding dirinya sendiri buat menarik perhatian orang lain tentang jadi organisasi itu menjual salah satu misalnya minat dan bakatnya Gen Z seperti itu. Apa sih yang bisa dikembangkan oleh Gen Z ketika masuk organisasi ini? Nah, itu harus dibrandingkan semenarik mungkin, dikemas sedemikian rupa biar menarik organisasi itu. Nah, betul kata Oktav tadi bahwasannya yang membuat tidak menarik itu kurangnya inovasi dari organisasi tersebut. Dan orang-orang yang di dalam organisasi inilah yang kadang membuat pandangan tentang dunia organisasi itu jelek. Kalau tidak salah saya dari Syekh Muhammad Abdul atau Syekh Jum'ah ya, saya lupa ya. Bahwasannya al-Islamu mahjubun bil muslimin. Bahwasannya cahaya Islam yang terang benderang itu tertutup oleh tingkah laku umatnya. Jadi ini saya bisa representasikan di organisasi bahwasannya cahaya organisasi atau menariknya organisasi itu tertutup oleh tingkah laku anggota-anggotanya sendiri. Maka dari itu tugas dan peran penting organisasi adalah mengemas dan memberdayakan anggotanya sehingga menarik minat orang luar buat gabung organisasi seperti itu. Oke, luar biasa sekali ya jawabannya dengan kutipan-kutipannya ya, Masya Allah sekali. Oke, karena tadi saya bilang udah last question, mungkin ada closing statement nih buat teman-teman dari abang berdua sekalian. Boleh dari Bang Oktav terlebih dahulu. Closing statement dari saya mungkin jangan takut untuk join organisasi karena organisasi tidak semenakutkan itu, kawan. Dengan kalian masuk organisasi, kalian akan mendapatkan suatu hal yang mungkin bisa saja di luar dugaan kalian. Kalian bisa memperluas relasi kalian bahkan mungkin sampai tingkat internasional. Dan dari organisasi tersebut, kalian mungkin bisa mendapatkan ataupun membuka peluang kalian untuk terjun di dunia pekerjaan yang kalian inginkan. Oke, kalau dari Bang Rifki nih? Oke, kalau closing statement dari saya buat kalian terutama para Gen Z, jangan merasa takut, jangan merasa rugi masuk organisasi karena kalian tuh belum tahu dunia organisasi itu seperti apa. Karena yang saya tahu bahwa keberdampakan organisasi itu tidak hanya setahun 2 tahun, tapi berpuluh-puluh tahun yang akan kalian rasakan nanti, yang akan kalian ceritakan nanti. Muda berkelana, tua bercerita. Oke, luar biasa sekali ya closing statement dari abang berdua ini. Oke teman-teman, sampailah kita pada penghujung acara. Terima kasih kepada Sriwijaya ASI yang sudah support kami dengan memfasilitasi podcast HMG ini. Terima kasih juga kepada Bang Oktav dan Bang Rifki yang sudah berkenan menjadi narasumber di podcast kali ini. Oke teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan podcast kali ini. Jangan lupa dengerin podcast HMG ya di Spotify dan juga YouTube HMG FMIPA Universitas Tanjung Pura. Jangan lupa juga buat subscribe, like, and share this video. Follow juga akun sosial media HMG di Instagram @HMGFMIPA-Untan dan juga di FB HMG FMIPA Untan. Oke teman-teman, saya Umi Aisyah mewakili seluruh rekan yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di podcast HMG selanjutnya. See you.